Tadi Pastor Vikaris Jenderal Keuskupan kita sudah menyampaikan bahwa hari pertama dalam setiap tahun penuh dengan makna, dan karena itu juga pesan. Nama pesta atau hari raya Santa Maria Bunda Allah ini sudah beberapa kali berubah. Oktav Natal, Yesus disunatkan dan diberi nama, dan berbagai nama lain. Hari ini juga adalah hari Sabtu pertama dalam bulan, hari Sabtu saat kita berdoa secara istimewa untuk para imam dan calon-calon imam. Para imam sekuskupan ini bergembira bersama dengan Pastor Yohanes Sujono MSC yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-56. Dan seperti biasa banyak doa, kerinduan dan permohonan yang kita sampaikan pada hari pertama dalam tahun. Apapun juga namanya, pesta atau hari raya Santa Maria Bunda Allah adalah salah satu hari raya yang tertua dalam gereja Katolik untuk menghormati Maria sebagai Bunda Allah, sebagai Bunda Gereja, dan karena itu juga Bunda kita. Dan seperti disampaikan dalam pengantar tadi, sekaligus menjadi contoh, menjadi model bagi setiap orang beriman bagaimana menanggapi kehadiran Allah manusia, Immanuel, dalam diri Yesus itu. Katakanlah Maria adalah seorang beriman, seorang Kristiani, kalau mau seorang Katolik yang pertama dari antara semua manusia. Walaupun tentu saja jangan mencari dibaptis di gereja mana dan di mana surat baptisnya. Tapi dalam relasi antara Allah dan manusia, khususnya selama masa Advent dan hari-hari ini dalam masa Natal, kita banyak belajar dari Bunda Maria dan tentu saja Bapak Yosef mengenai bagaimana kita menanggapi tawaran Allah untuk bekerja sama dengannya dalam mewujudkan damai di bumi ini. Mulai dengan membebaskan diri dari belenggu dosa. Dalam Injil tadi dikatakan bahwa Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Dan Pastor Fikjen tadi sudah mengatakan bahwa itulah sekali lagi contoh seorang beriman. Menghadapi berbagai tantangan kehidupan seperti yang kita alami 2 tahun terakhir. Dan menurut ramalan banyak ahli, mungkin masih tahun ini dan tahun-tahun depan, bukan saja pandemi COVID-19 dengan banyak variannya, melainkan juga masalah-masalah bencana alam, kemiskinan, perselisihan, pertentangan, bahkan perang di mana-mana, kebencian satu sama lain antara anak-anak manusia, antara pribadi, antara kelompok, antara agama,
dan banyak lagi. Belum lagi bencana alam yang secara nyata kita alami pada awal dan akhir tahun 2021 misalnya di provinsi yang kita cintai ini. Ada banyak hal yang ada di sekitar kita yang mungkin sangat menyakitkan, sangat menyedihkan dan sangat melukai. Namun demikian, mencontoh semangat Bunda Maria, kita diajak untuk mengalami itu, membiarkan Allah menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh, menyimpan dalam hati, dan biarlah Roh Kudus yang membisikkan kepada kita apa yang harus kita lakukan menanggapi segala peristiwa yang besar maupun yang kecil, yang sederhana maupun yang rumit, menyangkut masalah pribadi, masalah keluarga, masalah kelompok, masalah pekerjaan, dan apapun juga. Sebagai orang beriman, kita mencontoh Bunda Maria, menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Dan yang dikatakan tadi, selanjutnya bertindak sesuai bukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita rencanakan, melainkan apa yang Tuhan rencanakan dan arahkan untuk kita. Menarik sekali doa yang kita doakan dalam rangka sinode para uskup tahun 2023 yang akan datang. Dikatakan di situ, ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan, bahasa Inggrisnya partiality, mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Itulah doa Bunda Maria juga. Membiarkan Allah menuntun dia di jalan yang sulit dengan pikiran yang tidak jelas mengenai apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, pantaslah bahwa tahun yang baru ini ditandai dengan penghormatan gereja secara istimewa kepada Maria sebagai Bunda Allah. Dia menjadi prototipe, dia menjadi contoh bagi kita menjadi seorang beriman. Oleh karena itu juga tidak heran bahwa Santo Paus Paulus ke-6, setahun sesudah konsili berakhir, tepatnya pada tahun 1966, kebetulan waktu itu Pastor Sujono lahir, menetapkan 1 Januari itu juga sekaligus sebagai tahun perdamaian dunia. Bukan seolah-olah bahwa dengan menentukan tanggal 1 Januari perdamaian sudah tercapai. Melainkan untuk mengingatkan kita murid-murid Yesus dan orang-orang beriman bahwa kedamaian yang sejati hanya muncul, hanya merupakan buah dari relasi kita yang benar dengan Allah, relasi kita yang benar dengan sesama manusia. Kedamaian ditentukan bukan oleh senjata, bukan oleh kemauan manusia, melainkan berkat tuntunan Allah. Ketika manusia, pribadi maupun kelompok, mau ambil bagian dalam rencana Allah,
seperti Bunda Maria dan Bapak Yosef untuk sedikit demi sedikit mengurai benang kusut hidup manusia yang dibelenggu dan dililit oleh dosa. Maka kita semua pada awal tahun, hari pertama tahun, diingatkan bahwa kita adalah duta-duta perdamaian. Kita adalah peacemaker. Dikatakan dalam doa sinode tadi, bukan sumber kekacauan, bukan trouble maker. Pejuang dan pencinta kedamaian, sekali lagi mulai dari hati kita masing-masing, dari keluarga-keluarga kita, dari komunitas-komunitas. Kalau kita tidak mengalami dan melaksanakan damai dalam hati itu, dalam keluarga kita, maka jangan kita berharap bahwa dunia akan percaya kalau kita sebagai gereja menyerukan supaya ada damai di dunia. Kita adalah duta perdamaian mulai dari diri kita masing-masing. Ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, karena kita menerima seperti Bunda Maria dan Bapak Yosef, apa yang Tuhan rencanakan, bukan apa yang kita kehendaki. Dan oleh karena itu, pada permulaan tahun ini, kita mendengarkan bacaan-bacaan yang begitu indah, sehingga kita tidak perlu takut. Dan itu juga kita doakan dalam doa, mohon perlindungan dari wabah corona. Ketika kita berdoa, Tuhan jauhkan kami dan ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, menjadi semangat dan daya untuk berbagi. Satu tema yang juga dibahas dalam persiapan sinode para uskup tahun depan. Kita diajak untuk ambil bagian dalam seluruh proses Allah merubah dunia ini menjadi dunia yang damai. Dan damai itu tidak akan terjadi bila kita sendiri tidak berdamai dengan diri kita, dengan Allah dan sesama. Maka indah sekali bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, bahwa Allah sendiri sudah menjanjikan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu adalah janji dan kepastian dari Tuhan. Tapi sekali lagi, janji dan kepastian dari Tuhan itu tidak akan terwujud bila manusia tidak mencontoh semangat spiritualitas Bunda Maria dan Bapak Yusuf dalam sunyi, dalam senyap, dalam kerendahan hati, mencoba mendengarkan dan meresapkan sabda Tuhan itu. Dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Paulus dalam bacaan yang kedua juga memberikan kepada kita satu tip yang luar biasa. Sejak kita dipermandikan, kita sudah anak-anak Allah. Dan hendaknya cahaya pada wajah kita itu adalah cahaya ilahi, cahaya anak-anak Allah yang tanpa kesombongan, tanpa pretensi, tetapi juga tanpa ketakutan, terus-menerus mengupayakan supaya janji-janji Tuhan itu sungguh terlaksana, mulai dari hati kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari pada awal tahun 2022 ini kita menyerahkan kembali kepada Tuhan segala keberadaan kita dan segala berkat yang boleh kita alami. Sejak Tuhan memperkenankan kita hadir di bumi ini,
khususnya sejak kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan mari kita dengan rendah hati senantiasa membuka hati supaya berkat Allah yang ditujukan kepada semua orang, bahkan kepada sekalian makhluk itu sungguh menjadi berkat bagi orang lain melalui kesaksian hidup dan pelayanan kasih kita. Dan kepada rekan-rekan imam, terima kasih Anda sudah mendapat surat gembala uskup yang seharusnya dibacakan pada saat ini. Tapi kan tidak layak, tidak cocok kalau uskup membacakan suratnya sendiri. Jadi nanti para imam, para pastor itu menyampaikan kepada umatnya dengan satu dan lain cara, supaya itu menjadi semacam acuan kita dalam menjalani tahun ini, tahun inklusif. Ketika semua orang boleh ambil bagian dalam karya keselamatan Allah melalui kesaksian hidup kita. Sehingga kita semua bukan saja sesama, tapi kita hidup bersaudara dan bersesama dengan siapa saja, bahkan dengan sekalian makhluk ciptaan. Supaya alam ciptaan juga berdamai dengan kita. Ketika kita sayang menyayangi, termasuk sayang menyayangi dengan alam ciptaan, alam juga akan memelihara kita. Apa yang terjadi di seluruh tanah air dan di banyak tempat di dunia ini, dan yang secara nyata kita alami di keuskupan kita ini di Kalimantan Selatan, kita merasa bahwa Allah tidak lagi menyayangi kita. Tapi mari kita bertanya, apakah kita sudah sungguh menyayangi alam ciptaan, mulai dengan menyayangi diri kita sendiri yang sama-sama diciptakan oleh Allah bersama dengan alam ciptaan lain. Atas nama saya pribadi, para imam yang melayani di keuskupan ini, biarawan dan biarawati dan umat sekalian, saya mengucapkan sekali lagi selamat menapaki hari pertama tahun 2022 dan 364 hari selanjutnya. Tuhan sungguh menyayangi kita semua, menyayangi Anda. Tuhan selalu memberkati kita.